lagi dengan saya Ibu Hasanah dalam mata pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi dan dinamikanya. Kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita simak dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tolaq ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 12. Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Namun, apakah planet kita juga kosong di bagian dalamnya seperti bola? Pertama, sentrosfer atau inti bumi merupakan bagian tengah yang sangat keras dengan diameter kurang lebih 24,2 km, mengandung besi 90%, nikel 9%, dan unsur-unsur ringan lain seperti karbon, fosfor, sulfat, silikon, dan oksigen mencapai 1%. Selanjutnya, lapisan luar inti bumi. Lapisan ini lunak dan elastis atau semi cair, meliputi inti bumi dan memiliki komposisi kimia yang hampir sama. Ketebalannya kira-kira mencapai 2275 km. Yang ketiga yaitu lapisan terbawah pita bumi atau pita bawah. Merupakan lapisan keras yang mengelilingi lapisan luar inti bumi yang lunak. Tebalnya mencapai 2215 km. Yang keempat yaitu lapisan tengah pita bumi atau pita tengah. Adalah lapisan yang keras yang ketebalannya mencapai kira-kira 270 km. Dari bawah dan atas, lapisan ini dipisahkan oleh dua bidang diskontinuitas gelombang getar. Bidang yang satu terletak pada 670 km, sedangkan yang lain terletak pada kedalaman 400 km di bawah permukaan bumi. Yang kelima yaitu lapisan teratas pita bumi atau pita atas. Lapisan ini bersifat elastis atau semi cair, memiliki tingkat kepadatan dan keretakan yang sangat tinggi. Kadar fusi di dalamnya mencapai kira-kira 1%. Pita atas ini membentang antara kedalaman 65 hingga 120 km dan kedalaman 400 km di bawah permukaan bumi. Yang keenam yaitu lapisan bawah kerak bumi. Lapisan ini tebalnya kira-kira antara 5 hingga 8 km di bawah permukaan air laut dan samudra, atau antara kedalaman 60 hingga 80 km dan 120 km di bawah permukaan bumi. Dari bawah, lapisan ini dibatasi oleh batas teratas lapisan lemah bumi. Adapun dari atas, ia dibatasi oleh garis diskontinuitas gelombang getar. Dan yang terakhir yaitu lapisan atas kerak bumi. Ketebalan lapisan ini berkisar antara 5 hingga 8 km di bawah dasar laut dan samudra, atau rata-rata antara 60 hingga 80 km di bawah benua. Biasanya, lapisan ini tersusun dari batu-batu granit atau marmer yang dilapisi oleh penutup tipis yang berasal dari sedimen atau keledak dan juga debu. Al-Quran 14 abad yang lalu telah mengungkap dan menerangkan tentang misteri bumi ini, mendahului para ilmuwan abad ke-21. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat menakjubkan?
Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Seperti yang telah kamu pelajari, bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%, oksigen menyusun 21% atas atmosfer. Karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Ketika kamu menyeduh kopi kemudian membiarkan sesaat, akan menemukan bahwa pada gelas tersebut terdapat 2 lapisan. Pada lapisan atas memiliki warna lebih cerah dibandingkan lebih bawah. Layaknya secangkir kopi, atmosfer bumi juga terdiri atas berbagai lapisan. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut atau 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Perhatikan pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya, pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10-50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang akan lebih dibahas detail di bagian selanjutnya. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Ketika sebuah pesawat ulang-alik milik NASA bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble, pernahkah terpikirkan di mana teleskop Hubble tersebut berada? Apakah masih di dalam bumi? Teleskop Hubble memiliki NASA mengorbit pada lapisan termosfer.
Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Perhatikan gambar di atas atau di samping ini. Di manakah satelit tersebut mengorbit? Apakah masih dalam atmosfer bumi? Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan eksosfer memiliki molekul sehingga gaya tekan sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Alhamdulillah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.